Halo, Ibu sambil absen dulu ya. Dan lupa anak-anak yang ikut gabung, yang sudah masuk, catat untuk menulis nama ya, dan ketik hadir. Karena nama akun kamu beda dengan nama kamu beberapa anak. Anak-anak audionya boleh diaktifin dulu ya, biar Ibu bisa komunikasi. Ini apa sih kameranya kagak aktif? Ya. Nggak ada gambarnya? Nggak ada gambar. Ini kan mic-nya dimatiin.
Halo anak-anak semua. Kalian boleh aktifin audionya dulu ya, biar bisa komunikasi sama ibu. Nyalakan suara kamu. Suara kamu aktifin dulu, Neng. Ayo, nak. Ya, bisa menjawab. Kita bisa tanya jawab, ya. Tolong diaktifin dulu audionya. Coba dengerin anak-anak. Kalian sudah menyiapkan buku tulis? Sudah, Bu. Sudah. Ya, nanti tolong kalian catat hal penting yang Ibu jelaskan melalui layar, ya. Nah, tolong selama pembelajaran tidak ada yang membuat ulah gaduh, coret-coret, ya. Tolong semuanya disiplin. Bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Semoga kalian ya tetap sehat, semangat ya dalam pembelajaran dari rumah. Nah, ini adalah kesempatan kesekian kita berjumpa melalui layar virtual. Semoga menjadi penyemangat ya. Kamu lebih memahami materi pelajaran ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan melalui Zoom ya. Kemudian ini ada beberapa siswa yang kameranya belum diaktifkan. Coba nak diaktifkan ya, biar kita saling mengenal mukanya. Yang dikasih gambar ya. Baik anak-anakku, marilah kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, Ibu minta kalian aktifkan dulu audio. Ibu mau komunikasi dulu, jangan dimatikan. Ya. Ayo Yasmin, Aura, Gendis, Sela, Asya, Nadia, Nasya, Arif, Yuda, Nadia, Samuel, Arsha, kameranya mana? Risha, Muhammad Rizky, Revan, kameranya. Ya, baik anak-anakku, Ibu ingin mengajak kalian untuk mengingat materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Kalian sebelumnya belajar tentang apa? Ada yang ingat nggak ya? Ibu bertanya dulu tentang apa, ingat nggak? Apa yang kemarin kalian sudah pelajari yang terakhir? Coba Yasmin, sebelumnya kamu belajar apa nak? Nggak tahu. Aduh, nggak ada yang ingat. Risma, mana Risma? Ingat nggak Neng, belajar apa sebelumnya? Di rumah agak ada gue cari. Mama lihat ada sih. Batu-batu. Jangan berantem di sini. Ingat ya, kalian sudah belajar tentang kalor. Ingat nggak kalor itu apa? Sela, coba Neng jawab. Apa itu kalor Neng?
Kalor merupakan bentuk energi yang merambat dari benda yang suhu tinggi menuju benda yang suhu rendah. Iya, bagus ya. Kalor adalah suatu bentuk energi. Kita bisa mengatakan secara keseharian kalor adalah energi panas ya. Jadi benda yang bersuhu tinggi biasanya memiliki jumlah kalor lebih besar daripada benda yang bersuhu rendah ya. Masih ingat nggak apa alat pengukur suhu? Termometer. Ya, termometer. Lalu apa? Alat untuk mengukur kalor. Sesuai dengan namanya ya. Namanya kalorimeter. Apa? Kalorimeter. Ya, kalorimeter. Arif, perhatikan ya nak. Jangan bermain. Ya. Baik. Kemudian untuk tentang kalor kan kemarin kan ada namanya perpindahan kalor ya. Misalnya kamu mengaduk kopi di dalam gelas menggunakan sendok dari logam. Maka kamu lama-lama akan merasakan panas di ujung logam sendok yang tidak tercelup. Itu namanya perpindahan kalor secara apa? Aditya? Ya. Aditya Putra, coba. Kalau sendok dicelupkan ke air panas, ujungnya yang tidak tercelup ke dalam air ikut panas. Itu namanya perpindahan secara apa? Secara konduksi. Ya. Kemudian ketika ibu kamu memanaskan air, memasak air, itu kan panasnya dari bawah, lalu naik ke atas, ya kan? Dari bagian air bawah naik ke atas. Itu namanya perpindahan secara konveksi. Lupa semua. Belajar ya. Jadi perpindahan kalor ingat ada 3. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Pagi-pagi kalian disuruh berjemur di bawah sinar matahari karena bagus untuk kesehatan kulit. Itu berarti adalah pancaran sinar matahari secara radiasi. Baik anak-anakku, hari ini kalian belajar tentang energi. Apa artinya energi? Istilah lain untuk energi adalah tenaga. Ya, kita memiliki energi atau bertenaga untuk melakukan pekerjaan. Dikatakan orang memiliki energi. Ya, kalian mulai siap bukunya? Silakan disiapkan. Baik. Judulnya adalah energi dalam sistem kehidupan sehari-hari, dalam sistem kehidupan ya. Jadi kita dapat melakukan apapun dari hal yang sederhana sampai hal yang berat itu membutuhkan energi. Coba, Kirana, kamu dengar suara ibu, Neng? Kirana? Ya, Bu. Kirana mendapatkan energi tubuh kamu dari mana? Pancaran matahari. Dari pancaran matahari. Valen, coba Valen, Neng, jawab. Kamu supaya dapat belajar, dapat berjalan, dapat bekerja, itu kan membutuhkan energi. Energi kamu diperoleh dari mana? Dari mana, Neng? Pancaran air. Dari air. Ya. Ya, Bu. Dari Tadi bilang suaranya. ya. Yang di rumah jangan terlalu dekat sawat HP-nya ya dengan HP yang lain. Nanti
suaranya berisik. Baik, diperhatikan judulnya ya, energi dalam sistem kehidupan ya. Nah, tujuannya nanti setelah belajar kalian dapat menjelaskan konsep energi atau pengertian energi, kemudian menyebutkan bentuk-bentuk energi dan menjelaskan sumber-sumber energi. Kemudian kalian dapat menjelaskan pengertian energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Selanjutnya adalah kalian dapat menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam dan di dalam tubuh. Lalu yang terakhir, kalian harus dapat memahami cara untuk menghemat energi. Ya, nanti kita lihat sama-sama. Ini ada gambar. Kelihatan nggak? Yang paling bawah, yang sebelah kiri, itu menunjukkan gambar apa? Ini adalah gambar ada beras, umbi-umbian, ya kan? Ada roti dan sebagainya. Lalu di atasnya itu ada gambar buah-buahan dan sayuran. Di atasnya lagi ada gambar daging, kemudian ada ikan, ya. Kemudian yang paling atas itu yang dibutuhkannya sedikit ya, dari mineral, garam. Nah, pertanyaannya, apa itu energi? Tadi Ibu bilang kan, energi adalah, istilah sehari-hari kamu adalah tenaga. Mari kita lihat, apa itu energi. Nah ini, orang membaca membutuhkan energi, main basket, bersepeda, naik sepeda motor, lalu juga ada yang angkat berat, ya kan, berkendara mobil, itu semuanya adalah membutuhkan energi. Lihat bagian bawah, pengertiannya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Kamu melakukan pekerjaan atau perubahan sekecil apapun itu membutuhkan energi yang diperoleh dari mana? Dari makanan. Makanan yang kita makan itu adalah untuk mendapatkan energi. Sudah paham sampai sini? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Jadi orang bekerja cirinya harus ada perubahan. Misalnya, kamu membaca, apa perubahannya? Dari tidak tahu menjadi tahu, itu berarti membutuhkan energi. Bahkan kamu mengedipkan mata itu juga membutuhkan energi. Kalau sudah tidak berdaya, merem aja ya, nggak bisa buka mata. Ya, jadi semua hal sederhana pun juga membutuhkan energi. Kamu pegang bolpen, ya kan? Pegang buku, semuanya membutuhkan energi. Baik, selanjutnya. Coba sekarang kamu bayangkan. Jadi kamu bayangkan aja ya. Kalau yang ada dipraktekkan bisa. Di pagi hari saat kamu di rumah, kamu minum segelas susu dan makan sarapan. Tidak bisa bayangkan? Minum segelas susu dan makan sarapan. Nah, kamu seolah-olah udah minum susu dan udah sarapan. Yang kedua, ambil sepasang kaos kakimu yang kotor, sepasang baju seragam kotor, dan cucilah tanpa menggunakan mesin cuci. Ya, jadi kegiatannya yang pertama tadi minum susu dan makan sarapan. Yang kedua adalah mencuci kaos kaki dan mencuci seragam tanpa menggunakan mesin. Ketiga, kamu menjemur cucianmu di bawah terik matahari. Ya, jemur cucian di bawah terik matahari. Oke, pertanyaannya, apakah yang kamu rasakan setelah sarapan? Apakah yang kamu rasakan setelah sarapan?
Tahu sarapan kan? Makan pagi, ya. Apa yang kamu rasakan setelah makan pagi? Hah? Coba dijawab. Suara kamu boleh masuk. Apa yang kamu rasakan setelah sarapan? Kenyang, ya, betul. Apa yang kamu rasakan setelah mencuci baju? Ayo, kamu setelah mencuci yang kamu rasakan apa? Capek. Iya, betul, capek. Capek itu karena kamu sudah menggunakan energi. Apa yang kamu amati pada baju yang dijemur? Jadi kering. Iya, betul sekali. Jadi kering. Berarti dia juga memperoleh energi dari sinar matahari. Nomor 5. Energi apa saja yang kamu ketahui dari peristiwa mulai sarapan sampai cucianmu kering? Coba, energi apa yang berikatan dengan tadi kamu sarapan? Energi apa? Kalian boleh menjawab ya, nggak usah takut salah. Energi tubuh. Energi tubuh ya, dari makanan. Lalu energi apa? Energi matahari, betul. Ya, jadi yang kita kaitkan adalah energi yang berasal dari makanan, kemudian energi yang dikeluarkan oleh tubuh, itu tadi untuk mencuci ya, bergerak namanya. Lalu energi dari sinar matahari yang berguna untuk mengeringkan baju. Nih dari sini kamu sudah mulai memahami bentuk-bentuk energi. Ya, ada energi gerak, energi sinar matahari, energi yang berasal dari makanan dan minuman. Ya, penjelasan nanti berikutnya. Energi dari makanan dan minuman itu disebut dengan energi apa dan seterusnya. Baik, sekarang lihat ini bentuk-bentuk energi. Contohnya nih, yang pertama namanya energi potensial. Nih gambarnya ada buah di atas pohon ya, masih di atas pohon. Ini katakan buah ini memiliki energi potensial. Lalu yang kedua itu ada berbagai bentuk makanan. Dari nasi, sayur, buah, sampai ke ikan dan daging ya. Ini namanya energi kimia. Yang ketiga, ini ada mobil polisi sedang bergerak. Bayangkan saja sedang bergerak, gambarnya madiem ya. Ini namanya energi kinetik. Lalu ini ada lampu menyala di bawah, ini namanya energi listrik. Coba sebutkan lagi dari awal. Bentuk-bentuk energi apa aja? Energi potensial, energi kimia, Energi energi kinetik, Energi listrik. energi listrik. Ya, dipahami ya. Berikutnya, ini penjelasannya. Yang disebut dengan energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat posisi atau kedudukannya. Ini biasanya bendanya berada di atas. Ya, misalnya pesawat sedang terbang di atas itu memiliki energi potensial. Bahkan planet itu juga memiliki energi potensial. Ya. Dan di sini apa saja yang mempengaruhi besarnya energi potensial adalah massa, percepatan gravitasi bumi, dan ketinggian tempat. Tempat di mana berada benda itu adalah mempengaruhi tingginya besarnya energi potensial. Kita lihat rumusnya. Rumus energi potensial ini disimbolkan dengan EP, energi potensial, sama dengan M kali G kali H. Di mana EP menunjukkan energi potensial dengan satuan Joule, M-nya menunjukkan massa dengan satuan kilogram, G-nya menunjukkan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat,
Dan H, tinggi benda dari tanah dalam satuan meter. Ini ditanya tadi kan, faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial maksudnya adalah apa saja yang untuk menghitung energi potensial. Ada massa, gravitasi, dan ketinggian benda dari tanah. Ya, sudah paham? Jangan bergerak melulu ya, pusing ibu lihatnya. Oke, contohnya nih, contoh soal tentang energi potensial. Sebuah benda masanya 5 kg berada pada ketinggian 2 meter. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial benda itu adalah titik-titik. Ingat ya, selalu untuk menyelesaikan soal hitungan harus dimulai dengan diketahui. Ini yang diketahui dalam soal 5 kg ini adalah massa, simbolnya M. M sama dengan 5 kg. Lalu ketinggian 2 meter ini menunjukkan H sama dengan 2 meter. Kemudian gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat itu adalah simbolnya G sama dengan 10 M per S pangkat 2. Ditanyakan, yang ditanya adalah energi potensial sama dengan titik-titik ya. Jawabannya selalu awali dengan menuliskan rumusnya. EP sama dengan M kali G kali H. Nah, tinggal masukkan angkanya. EP sama dengan 5 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kali 2 meter. Nih, 5 kali 10 berapa? 50. 50 kali 2 berapa? 50 kali 2. 100 ya. Hasilnya adalah 100 Joule ya. Sampai di sini paham? Ya. Perlu Ibu ingatkan, setiap kali mengerjakan soal hitungan, kalian harus menggunakan satuan standar internasional. Jadi seandainya massanya dalam gram, kamu harus rubah ke dalam kilogram. Seandainya tingginya dalam sentimeter, kamu harus rubah ke meter. Seperti itu, namanya disamakan satuannya ke dalam sistem internasional. Oke, itu tadi yang pertama, bentuk energi potensial. Oke, potensial ada 2 ya. Yang tadi namanya potensial gravitasi. Yang kedua adalah potensial pegas. Potensial gravitasi yang tadi adalah, nih diulang lagi. Potensial gravitasi itu dipengaruhi oleh ketinggian benda, posisi benda pada ketinggian. Sedangkan untuk potensial pegas, ini adalah peregangan dari pegas. Gas itu contoh sederhananya misalnya kamu bermain ketapel. Ketapel pakai karet ya. Itu karetnya ketika ditarik itu namanya memiliki elastisitas, dapat kembali ke bentuk semula. Ya, energinya namanya energi potensial pegas. Rumusnya adalah EP sama dengan setengah F delta X, atau EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat, di mana EP menunjukkan energi potensial pegas, satuannya Joule, F-nya adalah gaya pegas dalam Newton, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas dalam meter. Lalu K, konstanta pegas dalam Newton per meter. Ini maksudnya, kalau kamu bermain ketapel, ketika hendak menembak gitu kan, itu kan karetnya ditarik, panjangnya tarikan karet tadi, tambahannya dari semula namanya delta X.
yang segitiga X namanya delta X. Kita lihat contohnya. Sebuah pegas tergantung vertikal pada sebuah statif. Ketika ujung pegas diberi beban 300 gram, pegas bertambah panjang sebesar 4 cm. Jika G sama dengan 10 meter per S pangkat 2, maka berapa energi potensial pegas? Nah, penyelesaiannya diketahui. M sama dengan 300 gram. Ini harus dirubah ke kilogram ya. 300 dibagi 1000 hasilnya adalah 0,3 kilogram. Kemudian delta X pertambahan panjangnya adalah 4 cm. Cm ini dirubah ke meter. 4 bagi 100 hasilnya adalah 0,04 meter. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi yang ditanya EP, jawabannya tulis dulu rumusnya. EP sama dengan setengah kali F kali delta X sama dengan setengah. F itu rumusnya adalah M kali G, massa kali gravitasi. Sehingga EP sama dengan setengah kali M kali G kali delta X ya. Ini hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 2. Artinya 6 dibagi 100 ya. Adalah berapa? 0,06. Ya. Itu energi potensial pegas. Ya, tadi contoh pegas adalah yang pertama kan Ibu bilang ketapel ya, karet ketapel yang ditarik itu. Yang kedua adalah tahu kan anak panah yang ditarik itu kan dia menggunakan peregang juga dari karet, itu namanya potensial pegas juga. Lalu berikutnya adalah spiral. Tahu spiral? Seperti timbangan pegas itu kalau digantung itu namanya memiliki potensial pegas ya. Oke, berikutnya yang kedua namanya energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak atau memiliki kecepatan. Setiap benda yang bergerak itu adalah memiliki energi kinetik. Kalau tadi energi potensial benda berada di ketinggian. Benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana EK menunjukkan energi kinetik satuannya joule ya. Semua satuan energi adalah joule. Lalu M-nya menunjukkan massa dalam kilogram dan V adalah kecepatan gerak benda dalam meter per ya. Muhammad Rizky Bupati. Oke. Sudah paham? Ya. Coba ulangi lagi sebentar. Bupati, masih ingat nggak tadi? Energi yang dimiliki benda yang berada di ketinggian, namanya memiliki energi apa? Potensial. Iya, cakep ya. Potensial. Lalu yang lain namanya nggak kelihatan. Kirana lagi. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak namanya energi apa? Coba Ica 77. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak namanya energi apa, Ica? Energi potensial elastis, Bu. Kurang tepat ya. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak, ini masih ada di layar. Namanya energi kinetik. Ya, cakep ya. Baik. Baru 2 ya, jenis atau bentuk energi. Yang berikutnya, ini contoh energi kinetik. Mobil raka bermassa 500 kg. Bergerak
bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berapakah energi kinetiknya? Penyelesaiannya diketahui M sama dengan 500 kg, V sama dengan 10 meter per sekon. Ditanya Eka, jawab. Eka sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Berarti Eka sama dengan setengah kali 500 kg kali 10 pangkat 2 meter per sekon. Kalian paham kan yang disebut pangkat? 10 pangkat 2 artinya 10 kali 10 ya. 10 kali 10 berapa? 100. 100 bagi 2 berapa? 50. Ya, 50 kali 500. 5 kali 5 berapa? 25. Ya, 25 tambahin 03 ya. 55.000 joule. Jadikan kilojoule jadi 25 kilojoule ya. Ya, itu ya. Oke. Tadi yang berkaitan dengan energi kinetik ada yang disebut dengan kecepatan. Kecepatan istilah lainnya adalah velocity ya. Rumusnya V sama dengan S per T. Jadi kalau kamu dari rumah ke sekolah ya kan jaraknya misalnya 1 km. Kamu kalau berjalan kaki misalnya 20 menit misalnya. Berarti adalah 1 km dibagi 20 menit. Nanti ketemu kecepatannya ya. 1000 dibagi 20. 1 bagi 20 berapa? 5 ya. Berarti 50 misalnya. 50 meter per sekon. Cepet banget. Itu menit tadi ya, sorry. Berarti misalnya 50 meter per menit misalnya. Tentang kecepatan. Baik, lihat berikutnya. Nah, ini tadi tentang energi kinetik dan energi potensial. Ternyata ada hubungannya, ya. Energi kinetik digabung dengan energi potensial akan berbentuk yang namanya energi mekanik. Energi apa? Mekanik. Ya, bagus. Energi mekanik. Jadi, energi mekanik merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Ya, di sini contoh, orang sedang bermain badminton. Ketika dia servis, ini apa namanya? Shuttlecock-nya kan bergerak. Dia dikatakan memiliki energi kinetik. Lalu ketika berada di ketinggian, shuttlecock tersebut memiliki energi potensial namanya. Nah, kemudian pada posisi tertentu karena bola atau shuttlecock ini bergerak dikatakan memiliki energi kinetik dan energi potensial. Nah, shuttlecock ini dikatakan memiliki energi mekanik. Contoh lain misalnya, burung sedang terbang. Terbang itu kan bergerak. Jadi burung itu memiliki energi kinetik dan energi potensial. Paham ya? Energi mekanik. Nih, contoh soal tentang energi mekanik. Nih, burung melayang terbang pada ketinggian 10 meter di atas tanah dengan kecepatan konstan sebesar 10 meter per sekon. Jika massa burung adalah 2 kg, tentukan A. Energi kinetik burung. B. Energi potensial burung. C. Energi mekanik burung. Ya, di sini pembahasannya diketahui. Yang pertama ini H 10 meter. Lalu 10 meter per sekon adalah V, 2 kg adalah M. Yang ditanya A adalah EK, B EP, dan C adalah EM. Ya, jawabannya A, EK sama dengan setengah MV kuadrat. Berarti sama dengan setengah kalikan masanya 2 dikalikan dengan V 10 pangkat 2. Ya, tadi 10 pangkat 2 berapa? 100. 100 kali 2 berapa? 200. Ya, 200 dibagi 2? 100. Ya, betul. Jadi EK sama dengan 100 Joule.
Kemudian yang B, PP sama dengan M kali G kali H. Masanya 2 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hanya adalah 10 meter, berarti 2 kali 10 berapa? 20. 20 kali 10? 200. Iya, bagus. 200 Joule. Yang C, EM, energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Ya, berarti dari yang A dan B ditambah saja. Sama dengan EP-nya tadi 200 Joule, EK-nya adalah 100. 200 tambah 100, berapa? 200. Ya, jadi energi mekaniknya dari burung yang melayang tadi adalah 300. Nah, sekarang lihat berikutnya. Nih, tadi kan yang pertama bentuk energi namanya energi potensial. Energi potensial ada 2, yaitu potensial gravitasi dan potensial pegat. Yang kedua, energi kinetik. Sekarang yang ketiga, namanya energi kimia. Nih definisinya. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam suatu zat atau bahan. Ya, tidak apapun itu bisa menimbulkan energi. Di sini contohnya baterai. Batu baterai HP ya. Yang kedua adalah baterai untuk jam. Kemudian yang lain nanti bisa ada aki, ya, itu memiliki energi kimia namanya. Ini di bawah makanan, semua makanan, bahan makanan yang bisa kita konsumsi itu namanya memiliki energi kimia. Lalu yang sebelah kanan bawah itu gambar apa? Bensin, ya. Ini adalah juga mengandung energi kimia. Jelas ya? Energi kimia, energi yang tersimpan dalam suatu zat atau bahan. Contohnya adalah batu baterai, makanan, bara, dan seterusnya. Baik, jelas? Sudah jelas anak-anak? Ya, oke. Lihat selanjutnya. Bentuk energi yang berikutnya namanya energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi pembelahan atau reaksi fisi uranium oleh neutron secara terkendali di dalam sebuah reaktor. Jadi ini alat yang menghasilkan energi nuklir namanya reaktor nuklir. Lalu apa kegunaan energi nuklir? Ini adalah digunakan untuk namanya pembangkit listrik tenaga nuklir. Disingkat apa? Khalid Jamzami? Pembangkit listrik tenaga nuklir disingkat apa? PLTN. Iya, bagus. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, ini bisa digunakan untuk sumber energi listrik kita. Nah, tetapi ingat ya, nuklir ini kalau tidak digunakan dengan bijaksana, dengan baik, dapat menimbulkan bencana. Apa itu? Ledakan nuklir. Iya betul, bom atom nuklir ya bisa menimbulkan kematian yang luar biasa ya. Itu digunakan dalam perang dulu, pernah perang dunia kedua ya, yang Hiroshima Nagasaki itu namanya ada dibom menggunakan nuklir, banyak sekali. Bahkan ini reaktor kalau mengalami kebocoran juga menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar ya. Jadi harus ditanam, digunakan beton untuk membentuk atau membangun reaktor. Oke, coba lihat energi berikutnya namanya energi bunyi ya. Coba sekarang semuanya pegang leher kamu sambil bilang A. Apa yang kamu rasakan? Namanya getar. Iya betul, getar. Jadi yang disebut energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran benda
atau partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Misalnya, kamu bermain drum, ya, itu kan permukaan dari drum itu bergetar, makanya menimbulkan bunyi. Kemudian ketika kamu bermain gitar, itu udara di dalam lubang gitar itu juga bergetar, maka menimbulkan bunyi. Lalu kamu juga bermain seruling misalnya, udara yang ditiup ke dalam itu sebetulnya menimbulkan getaran partikel udara sehingga serulingnya berbunyi. Ya. Baik, lihat berikutnya adalah energi listrik. Nah, ini kamu udah biasa bertemu ya. Tetapi sebetulnya apa yang disebut dengan energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan medan listrik statis atau gerakan elektron dalam konduktor atau ion dalam zat cair atau gas. Jadi maksudnya adalah kalau dalam benda padat, listrik itu terjadi adanya muatan listrik ya yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Atau kamu juga biasa menyebut arus listrik. Tetapi dalam zat cair dan gas, misalnya air cuka itu adalah bisa menimbulkan arus listrik, ya. Kemudian air aki dan sebagainya, ya. Nah, energi listrik itu biasa digunakan ketika kamu menyetrika, menghidupkan kipas angin, menghidupkan lampu dan seterusnya, ya. Oke. Lihat berikutnya tentang sumber energi. Jadi kamu pernah lihat nih bungkus makanan biasanya ada tulisan seperti ini, nutrition facts, ya kan, tentang nutrisi dalam suatu kemasan. Misalnya ada jumlah kalori, total fat, kolesterol, sodium, total karbohidrat, protein dan seterusnya. Ya, ini sumber energi. Jadi makanan itu merupakan sumber energi. Kemudian makanan itu menunjukkan energi kimia. Makanan ini juga nanti dijadikan sebagai energi otot sehingga kita dapat bekerja. Kita dapat bekerja karena kita dapat bergerak, berjalan, berlari itu karena kita punya otot yang dipekerjakan, digerakkan dengan otak ya, tetapi dibantu untuk bisa bekerja adalah menggunakan energi yang berasal dari makanan. Baik, coba ingat, tadi kan sudah belajar tentang jenis energi. Berikutnya sekarang adalah sumber energi. Yang disebut sumber energi adalah segala benda yang dapat menghasilkan energi. Nih, di alam semesta ada benda yang memiliki energi terbesar, ya kan? Apa itu? Matahari. Iya, cakep. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energinya paling luar biasa, bisa menyinari ke seluruh alam semesta. Nah, sumber energi ini secara umum dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber energi tak terbarukan. Yang kedua adalah sumber energi terbarukan. Nah, perbedaannya kita lihat. Kamu menalar dulu ya. Kamu dengarkan kalau ini kurang jelas dibaca. Seandainya nih, kamu disuruh membedakan spiritus dan panas matahari sebagai sumber energi untuk memanaskan air. Tahu spiritus nggak? Spiritus itu sejenis alkohol ya, digunakan untuk menyalakan lampu pakai sumbu. Nah, seandainya ini lampu spiritus dinyalakan, nanti spiritusnya bakal habis atau tidak? Habis. Ya, habis. Atau kamu menggunakan minyak tanah atau gas untuk menyalakan kompor, itu gasnya bakal habis atau tidak? Habis. Nah, kalau yang habis itu namanya sumber energi tak terbaharui. Sekarang yang kedua, misalnya tadi kamu memanaskan air menggunakan energi matahari, taruh ember di halaman misalnya. Nanti airnya kan panas. Mataharinya habis nggak? Tidak, ya. Jadi sinar matahari itu merupakan energi terbarukan namanya. Sekarang yang kedua, amati perbedaan. Ini ada gambar kincir yang sebelah kiri. Ini kincir digerakkan oleh angin. Lalu yang kedua,
Ini kipas angin digerakkan menggunakan batu baterai misalnya. Baik, coba kamu definisikan, deskripsikan, jelaskan. Manakah yang energi yang dapat habis, energi angin atau energi baterai? Baterai. Iya betul. Baterai. Energi dari baterai maka disebut sebagai energi terbarukan ya. Sedangkan kebalik Ibu ya. Dari baterai namanya energi tak terbarukan. Sedangkan yang dari angin karena anginnya nggak pernah habis ini dikatakan sumber energi tak terbarukan ya. Baik. Itu Ibu udah jelasin yang bawah, udah nggak usah dibaca lagi ya, karena tadi udah penjelasan. Intinya yang disebut energi terbarukan adalah energi yang tidak habis dipakai. Sekarang lihat, sumber energi tak terbarukan merupakan energi yang dihasilkan berdasarkan timbunan makhluk hidup yang berusia jutaan tahun lamanya. Energi tak terbarukan atau energi yang ketersediaannya masih belum pasti dapat diperbarui lagi, namanya sumber energi tak terbarukan. Untuk memperoleh kembali dibutuhkan waktu jutaan tahun. Ya. Dibutuhkan waktu jutaan tahun untuk mendapatkan energi tersebut. Berdasarkan hitungan para ahli, ini yang termasuk energi tak terbarukan adalah minyak bumi bakal habis dalam 30 tahun lagi. Gas alam akan habis dalam 47 tahun lagi. Lalu batu bara akan habis dalam 193 tahun lagi. Ini prediksi para ilmuwan ya. Berarti minyak bumi, gas alam, dan batu bara itu merupakan sumber energi tak terbarukan. Baik, berikutnya. Ini contoh nih, premium atau bensin. Ini merupakan sumber energi fosil atau berasal dari minyak bumi. Ini maka tergolong sebagai sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ya. Tak terbarukan maksudnya tidak dapat diperbarui. Baik, contoh lain nih, energi hasil tambang bumi. Misalnya ada emas, tembaga, besi, baja, timah, itu semuanya adalah energi tak terbarukan. Yang kedua misalnya energi nuklir. Kalau sudah dipakai akan habis lama-lama. Baik, berikutnya tentang sumber energi terbarukan. Tadi kan matahari misalnya. Di sini digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya diubah dalam namanya alat inverter, bisa disimpan dalam aki membentuk baterai lalu ditransmisikan oleh jaringan PLN masuk ke rumah untuk menyalakan peralatan elektronik di rumah ya, ada lampu, AC, kipas angin dan seterusnya. Contoh energi terbarukan. Yang pertama tadi energi matahari. Yang kedua PLTA. Singkatan dari apa? Pembangkit listrik tenaga air. Ya, bagus. Pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga adalah energi angin. Di sini menggunakan kincir untuk pembangkit listrik. Tadi PLT. Kalau angin apa ya? Pembangkit listrik tenaga angin. Lagi. Kemudian berikutnya energi tidal. Ini adalah pasang surut air laut. Ini juga bisa digunakan untuk menggerakkan kincir ya, digunakan sebagai pembangkit tenaga tidal ya. Baik, anak-anakku, materi untuk hari ini sudah dibahas semua. Mari kita coba sama-sama mengingat apa yang tadi sudah kita bahas. Ini tugasnya bukan ini ya. Ini Ibu membantu kalian untuk membuat kesimpulan. Ingat, tadi yang disebut energi apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan Suatu Ya, bagus. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau melakukan suatu perubahan. Lalu bentuk energi 3 saja apa? Energi potensial, energi potensial, energi kimia, Iya, bagus, banyak banget ya. Energi kinetik, energi potensial, energi kimia, energi listrik, energi bunyi, energi
Energi panas. Apa tadi? Nuklir. Ya. Kemudian berikutnya sumber energi apa aja? Matahari. Ya. Terus air, Angin. ya, tidal ya atau pasang surut air laut, ya kan? Ya. Kemudian minyak bumi dan seterusnya. Sekarang coba, tadi kan sumber energi ada dua macam, sumber energi terbarukan dan sumber energi, ini katanya nggak ada ya, sumber energi tak terbarukan dan sumber, oh ini baru. Oke, pertanyaannya, apa yang disebut dengan sumber energi terbarukan? Cirinya aja dah. Ciri energi terbarukan itu kalau digunakan habis atau yang tidak habis? Tidak habis. Iya, bagus ya. Paham. Sumber energi terbarukan artinya adalah ketika digunakan tidak langsung habis. Contohnya apa? Matahari. Ya, air. Air. Ya, Air. ya itu antara lain. Baik, berikutnya lihat nomor 6. Apa yang disebut dengan sumber energi tak terbarukan? Energi yang dihasilkan Energi yang dihasilkan oleh tumbuhan makhluk hidup Energi yang dihasilkan akan habis. jutaan tahun Energi yang dihasilkan dari apa ya, makhluk hidup yang tertimbun dalam bumi selama jutaan tahun. Tapi nggak perlu tanya begitu, definisinya terlalu rumit. Pertanyaannya adalah energi tak terbarukan ini sekali habis atau tidak akan habis? Sekali Dapat habis. atau tidak akan habis? Sekali habis. Ya, sekali habis. Contohnya baterai ya, kamu harus ngecas tuh. Namanya tak terbarukan. Contohnya apa? Sumber energi tak terbarukan? Batu bara. Ya, batu bara. Minyak bumi. Minyak bumi. Semua bahan tambang ya. Oke, bensin dan sebagainya. Nuklir. Ya, makanan juga ya. Baik, sekarang kita lihat rumus energi potensial. Coba siapa yang masih ingat atau punya catatannya tadi? Apa rumusnya? EP sama dengan EP sama dengan M kali G kali H. M kali G kali H. Ya, betul. Betul, ya. Faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial. Gravitasi bumi. Iya, betul. Gravitasi, bumi. massa, Kecepatan. dan ketinggian benda. Ya, perhatikan nomor 10. Rumus energi kinetik. Setengah. Ya, EK sama dengan setengah kali M kali P pangkat 2. Ya. Jadi faktor yang mempengaruhi besarnya energi kinetik apa? massa. M dan V, ya. Massa dan kecepatan. Baik, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ini kamu menyebutkan yang pertama batu bara. Ini merupakan sumber energi terbarukan atau tak terbarukan? Tak terbarukan. Iya, tak terbarukan. Energi matahari? Terbarukan. Energi angin? Terbarukan. Ya, betul. Energi fosil? Terbarukan. Ya, juara semua ya. Pinter. Baik, sekarang lihat. Ibu mau ngasih tugas ini. Ya. Ini silakan kamu screenshot kali ya. Screenshot aja. Tugas PJJ 13 IPA. Ya. Kamu salin soal di buku tulis termasuk tabelnya, kemudian dijawab ya. Ingat ini yang tabel, kamu memilih jawabannya. Cahaya ini dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui, dicoret ya. Ya, Bu. Salah satu. Sudah? Sampai di sini ada ditanya tidak? Tidak, mau tanya boleh angkat suara. Sudah 1 jam ya.
Bu, yang ini disalin di buku. Ya, betul. Tulis di buku, kemudian dijawab. Nanti kirim ke WA Ibu aja ya. Karena Ibu nggak ngasih Banyak di classroom. Ibu nggak ngasih tugas di classroom. Jadi kalian semua yang hari ini ikut Zoom, berkirim tugas ke WA Ibu. Tahu kan nama Ibu siapa? Tahu. Iya, Bu Nur Saro. Nanti salah lagi ke guru IPS lagi kan. Iya ya. Kenali nama gurunya ya. Baik anak-anakku, sudah paham? Ada ditanya tidak? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, baik. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Yang Muslim baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke. Thank you. FF Burik. Saya muka lu. Haram. Lu. FF Burik. Kayak muka lu. Kan muka lu. Nggak boleh ngatain temennya. Tahu Bu lagi Bu tuh tiba-tiba marah-marah Bu. Melin Bu. Omelin. Ya kan boleh keluar kan? Ya boleh lah, siapa yang ngarang orang udah. Iya, boleh keluar. Boleh duluan ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Lesnya gimana sih?